Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henti Fauziah, NPM 240621222080. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hadis mutawatir. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Ujang Deden MPDI. Sebelum itu saya akan menampilkan biografi singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henti Fauziah. Saya lahir di Garut pada tanggal 19 Juni 2003. Ini foto saya ketika waktu kecil. Dan sekarang saya usia 19 tahun, menginjak 20 tahun. Rumah saya di Desa Suci, Kecamatan Karangpautan, Kabupaten Garut. Tetapi sekarang saya tinggal di salah satu perumahan di Kampung Cihawat, Desa Suci, Kecamatan Karangpautan, di Bintang Residen, dan ini rumahnya. Terkadang saya juga tinggal bersama nenek saya. Riwayat pendidikan saya yaitu yang pertama di TK Ayasma di Jalan Cimasuk, Desa Suci, Kecamatan Karangpautan, Kabupaten Garut. Ini foto saya ketika TK. Kemudian yang kedua di SD yaitu SDN Suci 2 di Desa Suci, Kecamatan Karangpautan, Kabupaten Garut. Saya bersekolah di sana selama 6 tahun. Dan ini SD-nya. Ini juga foto bersama teman-teman saya di SD. Kemudian saya menginjak jenjang SMP di SMPN Negeri 3 Garut selama 3 tahun. Kemudian saya melanjutkan ke MAN 1 Garut, dan ini penampakan yang ada di sekolah saya dulu. Ini adalah foto saya bersama teman-teman saya. Kemudian aku melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Garut di Hampor di Fakultas FPIK. Aktivitas sehari-hariku di rumah yaitu membaca buku novel, dan juga menonton film, terutama drakor. Alasan aku masuk FPIK adalah karena cita-citaku dari kecil adalah menjadi guru. Tentunya guru agama, sehingga aku dapat mengajarkan nilai-nilai religius dan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Aku memutuskan untuk masuk ke FPIK karena FPIK merupakan salah satu jurusan yang paling unggul di Universitas Garut yang melahirkan guru-guru berbakat dan berakhlakul karim. Aku berharap aku mempunyai wawasan yang mumpuni untuk menjadi seorang guru suatu saat nanti. Sekian video biografi singkat dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menyaksikan biografi singkat dari saya, kita langsung kepada materi saja. Pokok bahasan dari materi yang akan saya paparkan, yang pertama ada pengertian hadis mutawatir, kedua status dan hukum hadis mutawatir, ketiga syarat dan kriteria hadis mutawatir, keempat macam-macam hadis mutawatir, kelima kedudukan hadis mutawatir. Yang pertama ada pengertian hadis mutawatir secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi berasal dari kata tawatara yang berarti berurutan atau mutatabi, yakni beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya tanpa ada jarak. Kemudian secara terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak
yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera. Kemudian ada status dan hukum hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yakni pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang dururi, yaitu pasti. Oleh karenanya, hadis ini wajib untuk diterima dan diamalkan oleh umat Islam. Syarat dan kriteria hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hadis minimalnya, dan menurut pendapat yang terpilih minimalnya 10 perawi. Kemudian yang kedua, perawinya yang banyak ini harus terpaut dalam semua tobaqat atau generasi sanad. Yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan atau adat, para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. Dan yang keempat adalah sandaran beritanya adalah panca indera, dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Contohnya seperti kami melihat atau kami mendengar. Jika penyandaran hadis tersebut berdasarkan akal perawi, maka hadis tersebut tidak disebut hadis mutawatir. Kemudian ada macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir makki, yaitu hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Contohnya seperti Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir dengan makna umum yang sama walaupun berbeda redaksinya dan berbeda perincian maknanya. Contohnya seperti Rasulullah SAW pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat kedua ketiaknya yang putih, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga ada hadis mutawatir amali, yaitu hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak, untuk kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh banyak pada generasi-generasi berikutnya. Contohnya seperti hadis-hadis Nabi tentang waktu sholat, tentang jumlah rakaat sholat wajib, adanya sholat id, adanya sholat jenazah, dan sebagainya. Hadis-hadis tersebut disepakati oleh semua umat dan juga diamalkan tanpa adanya perbedaan. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu qat'i atau pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan, atau juga persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sangat tinggi sekali. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah hadis mutawatir ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Perawi tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berbohong tentang hadis tersebut. Tentunya dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perawi tersebut sudah tentu kejujurannya. Ini ada beberapa contoh perawi hadis mutawatir. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun perkataan atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.